Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Nico Borneo. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nico Borneo. Ini banyak sekali requestan dari teman-teman ya. Baru sempat saya buatkan kunci jawaban digital literasi Microsoft fase 2. Sebelum lanjut, ada baiknya buat teman-teman yang baru gabung, silahkan di like, comment, and subscribe, and di share juga ke teman-teman lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendukung channel saya sampai sekarang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Langsung kita, ada 7 topik ya. Langsung kita ke topik yang pertama. Kita klik dulu. Membuat rangkuman personal. Kita play dulu kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Soal yang pertama, salah satu tahap sebelum membuat CV adalah membuat personal branding atau citra diri yang ingin kita tampilkan dalam pekerjaan. Berikut ini yang bukan cara membuat personal branding adalah yang bukan ya. Jangan tertipu. Jawabannya, tentukan gaji yang diinginkan. Kita lanjut soal yang kedua. Berikut adalah cara mengenal potensi diri kecuali. Jawabannya, menceritakan kehidupan keluarga. Lanjut soal yang ketiga. Yang dimaksud personal summary adalah jawabannya penjelasan diri secara singkat. Langsung kita kirim. Skor kita 100 ya teman-teman. Kita lanjut topik yang berikutnya. Topik yang kedua. Kita klik dulu. Mengenal diri untuk menyusun CV. Kita play dulu kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan juga. Soal yang pertama. Berikut adalah komponen penting dalam membuat CV kecuali. Jawabannya, feedback dari teman kerja. Lanjut soal yang kedua. Sebelum menyusun CV, penting untuk melakukan aktivitas persiapan karir. Salah satunya jawabannya menentukan personal branding. Lanjut soal yang ketiga. Komponen penting yang perlu dicantumkan dalam personal detail di CV antara lain
Jawabannya nomor ponsel aktif, alamat email, alamat tempat tinggal, dan tanggal lahir. Langsung kita kirim. Skor kita 100 ya teman-teman. Kita lanjut topik yang selanjutnya. Kita lanjut topik yang ketiga, mengisi data diri. Kita klik dulu. Kita play kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Soal yang pertama, berikut adalah komponen penting dalam personal detail kecuali. Jawabannya nama atasan sebelumnya. Lanjut soal yang kedua. Contoh yang tepat dalam mencantumkan email adalah sebagai berikut. Jawabannya budiwidodo@gmail.com. Lanjut soal yang ketiga. Apakah kita perlu mencantumkan alamat pada personal detail? Jawabannya perlu agar recruiter tahu domisili kita. Skor kita 100 ya. Kita lanjut topik yang berikutnya. Kita lanjut topik yang keempat. Kita klik dulu. Topik keempat, menuliskan pengalaman kerja dan pendidikan. Kita play dulu kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Soal yang pertama, berapa banyak pencapaian yang disarankan untuk ditulis dalam sebuah CV? Jawabannya 2-3 pencapaian. Lanjut soal yang kedua. Bagaimana cara menyusun riwayat pendidikan di CV? Jawabannya dari yang paling lama ke yang paling baru. Lanjut soal yang ketiga. Contoh yang tepat dalam menulis pengalaman kerja atau personal experience dalam CV adalah talent acquisition. Pokoknya itu ya, dibaca sendiri ya. Angel bacanya. Oke, langsung kita kirim. Skor kita 100 ya. Kita lanjut topik yang kelima ya. Kita klik dulu. Topik yang kelima, kita klik lagi. Topik kelima, menuliskan performa kinerja dan portofolio. Kita play dulu kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya.
Ada 3 pertanyaan. Soal yang pertama, contoh link portofolio yang tepat adalah. Jawabannya bit.ly/Budi Widodo. Lanjut soal yang kedua. Contoh yang tepat dalam menuliskan performa kinerja adalah. Interviewing 5 kandidat per day. Soal yang ketiga, berapa banyak pencapaian yang disarankan untuk ditulis dalam sebuah CV? Jawabannya 2-3 pencapaian. Langsung kita kirim. Skor kita 100 ya. Kita lanjut topik yang berikutnya. Topik yang ke-6, penawaran kerja. Kita play dulu kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Soal yang pertama, proses negosiasi dalam job offering merupakan proses. Jawabannya, pembicaraan mengenai jalan tengah antara ekspektasi kamu dan tawaran dari perusahaan. Lanjut soal yang kedua. Saat mendapatkan job offering dan kamu menerimanya, sebelum menandatangani kontrak, sebaiknya. Jawabannya, perhatikan dan baca baik-baik dokumen yang akan ditandatangani. Lanjut soal yang ketiga. Komunikasi merupakan kunci dalam negosiasi pada job offering. Berikut adalah hal yang sebaiknya kamu siapkan saat melakukan negosiasi, kecuali tidak ada yang perlu disiapkan. Langsung kita kirim. Skor kita 100. Kita lanjut topik yang terakhir, topik ke-7. Topik yang ke-7 kita klik dulu ya biar muncul. Topik yang ke-7, tips dan trik dalam interview. Kita play dulu kontennya sampai selesai. Setelah selesai, langsung kita jawab pertanyaannya. Ada soal yang pertama ya. Berikut adalah hal yang sebaiknya kamu siapkan sebelum menghadiri job interview, kecuali. Jawabannya, membuat daftar keburukan perusahaan sebelumnya. Lanjut soal yang kedua. Berikut adalah hal yang sebaiknya kamu lakukan saat menghadiri interview, kecuali. Jawabannya, mengunyah permen karet. Lanjut soal yang ketiga. Saat melakukan online interview, sebaiknya. Jawabannya, menyiapkan kamera dan audio pendukung. Langsung kita kirim.
Skor kita 100 ya teman-teman. Thank you. Salam sukses dari Nico Borneo. Semoga on beatnya lancar, rezekinya lancar. Amin.